Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Marilah kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun, sahabat, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Karena melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti hanyalah sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud itu sendiri. Lantas, apa saja larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Maksudnya gimana? Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan sholat tahajud. Namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa meninggalkannya. Ia tidak lagi melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin Auf, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Perlu diingat, meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, maka kita menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan ini makruh, jadi sebaiknya kita menjalankannya secara istimewa. Jangan khususkan malam Jumat atau malam apa saja. Sebaiknya hindari itu. Jadi kita melaksanakannya dengan istiqomah. Kalau bisa setiap malam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan dan tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan ngantuk. Sahabat, ketika suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian bila bertanya, apa ini? Beliau bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik saya. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, lepaskan tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab memberatkan, menghilangkan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Sebaiknya dihindari. Beristirahatlah di saat kalian mengantuk atau kelelahan. Insya Allah tidur dan diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud sendiri. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya balasan tidur, sedangkan tidur dan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, kemudian yang keempat, semalaman setiap hari. Ini juga meski sholat tahajud itu baik ya, setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah SAW telah beri peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan keadaan tidak merasakan sholat dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan yang mulai semalam. Jadi sewajarnya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud tidak perlu semalam suntuk melaksanakan sholat. Bukan seperti itu kan. Amalkan sholat itu semampu kita, menyeru kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, lakukanlah 2 rakaat. Mampu 4 rakaat, lakukanlah 4 rakaat. Maka itu sudah cukup dan jangan ditambah
tambah lebih banyak lagi, tapi tidak istimewa, terputus-putus. Demikian yang dapat saya sampaikan, beberapa larangan atau 4 larangan yang bisa menghapuskan diterimanya sholat tahajud.